Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ulang sedikit mengenai ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Supaya apa? Supaya stabil. Sebagian besar adalah membentuk oktet atau duplet seperti gas mulia. Saya akan ulang sedikit bagaimana pembentukan ikatan kovalen dari senyawa CH4. C, nomor atomnya 6, berarti konfigurasinya 2, 4. Sehingga C ini lebih suka menerima 4 elektron. H, nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1, dia lebih suka menerima 1 elektron supaya jadi duplet ya, supaya jadi 2 seperti helium. Sehingga kalau kita akan menentukan rumus molekulnya, C menerima 4, artinya C 4 minus akan bergabung dengan H minus 1, akan membentuk rumus molekul ditukar angkanya, berarti C1H4. Yang berikutnya, kita akan coba gambarkan struktur Lewisnya. Pertama-tama kita tentukan dulu atom pusatnya. Di sini atom pusat adalah C yang dikelilingi oleh 4H. Jadi kita gambarkan C dikelilingi oleh 4H. C sendiri memiliki elektron valensi 4. Elektron valensi itu adalah elektron di kulit paling luar. Kita akan gambarkan elektron valensi C dengan 4 titik. 2, 3, 4. Sedangkan elektron valensi H adalah 1. Kita akan gambarkan H memiliki 1 elektron. Kita gambar dengan X. Ini adalah gambar struktur Lewis. Setelah berikatan, C yang asalnya merah ini ada 4, dia ditambah 4 lagi dari H yang berwarna biru, sehingga sekarang C ketika sudah berikatan dengan H, dia oktet, jadi 8 elektron di sekitarnya. H asalnya hanya punya 1 X, ya 1 elektron valensi, tapi dia berikatan dengan C sehingga dia sekarang mempunyai 2 elektron dan dia duplet stabil. Ini adalah gambar Lewis untuk CH4. Yang berikutnya, bagaimana gambar ikatannya? Nah, kalau gambar ikatan, kita cukup gambarkan C mengikat 4 buah H. Baik, ya. Berikutnya yang bisa ditentukan tadi selain yang pertama rumus molekul, yang kedua gambar struktur Lewis, yang ketiga gambar ikatan, yang keempat kita akan menentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan bersama. Di sini ada 1 pasang, 1 punya C, 1 punya H. Berarti ini 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan. Dan kita lihat di atom pusat, semua elektronnya yang merah ini dipakai untuk berikatan, sehingga CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ini saya ulang materi yang kemarin ya. Pembentukan ikatan kovalen untuk senyawa-senyawa yang oktet atau duplet. Berikutnya, ada juga beberapa contoh senyawa-senyawa yang stabil tetapi tidak oktet. Gitu. Jadi ditemukan juga senyawa-senyawa pengecualian oktet. Di antaranya di sini ada BeCl2, BH3, PCl5, SF6, XeF2. Jadi untuk senyawa-senyawa ini, kita tidak diminta untuk menentukan rumus molekulnya. Jadi rumus molekulnya sudah ada. Yang diminta untuk soal-soal seperti ini adalah gambarkan struktur Lewisnya. Yang pertama, saya mau BeCl2. Kita gambarkan Lewis, pasti kalau gambar Lewis dengan gambar struktur ikatannya ya. BeCl2. Atom pusatnya tentu saja Be ya. Ingat, atom pusat itu adalah atom yang dikelilingi oleh atom lain. Ya, BeCl2. Ada Be, nomor atom Be itu 4. Berarti kalau kita konfigurasikan 2, ini elektron valensinya. Kemudian ada Cl, 17, 2, 8, 7. Berarti ini elektron valensinya.
Gambar Lewis untuk BeCl2 berarti Be sebagai atom pusat, dia dikelilingi oleh 2 buah Cl. Ada Cl di kanan, ada Cl di kiri. Be-nya sendiri tadi elektron valensinya 2, berarti Be mempunyai 2 elektron. Dia siap dipakai untuk berikatan dengan Cl ya. Kemudian Cl memiliki 7 elektron valensi. Berarti setiap Cl punya 7, yang satu kita siapkan untuk berikatan ya. Ini 1 punya Cl, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga Cl yang sebelah kanan, 1 disiapkan untuk berikatan, yang sisanya harus disimpan berpasangan. Nah, sekarang kita lihat. Untuk Cl, asalnya XX ini ada 7, kemudian dia berikatan dengan Be, ketambahan 1 dengan Be, berarti si Cl ini jadi 8, Cl yang di sebelah kanan juga jadi 8, tapi Be-nya berapa? Be-nya 1, 2, 3, 4. Jadi Be-nya hanya punya 4 elektron di sekitar atom pusat. 4 elektron di atom pusat. Bukan 8, tapi senyawa ini ada. Ini disebutnya senyawa pengecualian oktet ya. Kalau kita gambarkan ikatannya, berarti Be ke kanan mengikat Cl, ke kiri mengikat Cl. Tidak perlu lagi dituliskan elektron-elektron di sekitar Cl yang tidak dipakai ya, karena Cl bukan atom pusat. Yang kita lihat atom pusatnya saja. Be sudah dipakai dua-duanya, berarti Be sudah tidak punya lagi PeB. Ya. Berapa PeI-nya? PeI itu adalah yang berikatan nih, ada 2 ya. Ini 1 ke kanan, 1 ke kiri. Jadi PeI-nya ada 2. PeB-nya coba kita lihat di sekitar atom pusat, di Be sudah terpakai semua elektronnya ya. Hanya ada 2 dan dua-duanya dipakai, berarti tidak punya PeB. Yang kedua, saya akan coba yang BF3. B, nomor atomnya 5. Berarti 2, 3. F, nomor atomnya 9, berarti 2, 7. Ya, kita gambarkan Lewisnya. B berarti di tengah, dia diikat oleh 3F. B-nya punya 3 elektron valensi, berarti kita gambarkan 1, 2, 3, itu punya B. Sedangkan F punya 7 elektron valensi. Kita gambarkan F-nya 7, yang 1 dipakai untuk berikatan dengan B, sisanya 6 lagi kita simpan berpasangan. F yang ini juga sama. F yang ini juga sama. Ya. Nah, sekarang setiap F berarti memiliki 8 elektron. Tapi B-nya ya, asalnya 1, 2, 3 yang merah ini ditambah 3 dari F, jadi B-nya hanya punya 6 elektron di sekitar atom pusat. Tidak oktet ya, tidak 8, hanya 6 elektron di atom pusat. Gambarnya seperti apa? Gambarnya berarti B mengikat 3F. Ya, ini gambar ikatannya. Dan tidak ada lagi pasangan elektron bebas di atom pusat, karena tiga-tiganya sudah dipakai oleh F. Yang F ini, yang elektron bebas punya F, nggak perlu digambar karena bukan atom pusat. Ya. Berapa jumlah PeI-nya? PeI-nya sama dengan 3. Sebetulnya PeI bisa langsung dilihat dari berapa F yang berikatan ya, atau kalau ini berapa Cl yang berikatan gitu ya. PeB-nya habis, tidak ada. Satu lagi, yang ketiga, saya akan buat untuk XeF2. Xe-nya saya langsung gambarkan saja ya. Xe itu adalah golongan 8 ya. Xe golongan 8. Kalau mau dikonfigurasikan juga boleh. 54 berarti 2, 8, 18, 8 gitu ya. Jadi dia elektron valensinya ada 8. Kita siapkan 2 untuk berikatan dengan F. Di sini ada F, di sini ada F. Xe-nya elektron valensinya 8. Ya, elektron valensinya 8.
tapi kita siapkan 2 untuk berikatan sama F. Ini 2 dulu kita simpan untuk berikatan dengan F di kiri dan F di kanan. Sisanya berarti ada 6 lagi ya, karena 8 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi ada 6 elektron yang belum dipakai. Kemudian F itu tadi elektron valensinya 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga sekarang si F ketika berikatan dengan XE, dia ambil 1 jadi 8, F yang ini juga begitu ya, ambil 1 jadi 8, sedangkan XE-nya dia sendiri sudah punya 8, ketambahan 2 lagi dari F. Berarti XE-nya ada 6 elektron di atom pusat. Maaf, bukan 6 ya, berapa? 10 ya, ada 10 elektron di atom pusat. PeI-nya 2, PeB-nya, nah coba kita lihat, kalau ini masih ada PeB nih, di atom pusatnya masih ada elektron yang tidak terpakai ya, sepasang, 2 pasang, 3 pasang, berarti jumlah PeB-nya sama dengan 3. Ini adalah contoh-contoh senyawa pengecualian oktet. Kita lanjut, berikutnya ada senyawa yang bisa berikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Ya, untuk contoh yang rangkap 2 dulu adalah senyawa-senyawa yang mengandung golongan unsur golongan 6, ya seperti oksigen, sulfur, itu akan memungkinkan sekali membentuk ikatan rangkap 2. Kenapa? Karena O nomor atomnya 8, kalau kita konfigurasikan itu 2 sama 6. Ya, supaya stabil, dia tidak akan mengambil 1 elektron ya. Kalau dia ambil 1 elektron berarti cuma jadi 7. Jadi oksigen supaya stabil itu akan langsung mengambil 2 elektron. Kalau oksigen mau membentuk gas oksigen O2 berikatan dengan O berikatan dengan O, masing-masing O akan mengambil 2 elektron dari temannya. Saya gambarkan lagi di sini ya. Saya punya O sama O. O yang sebelah kiri punya 6 elektron valensi. Dia supaya stabil akan menerima 2. Jadi dia siapkan 2 untuk berikatan dengan teman sebelahnya. O yang sebelah kanannya juga punya 6, tapi dia akan menyiapkan 2 untuk berikatan dengan O. Ya. Nah, ini adalah struktur Lewisnya. Jadi O yang sebelah kiri dia ambil 2, dari O yang kanan jadi 8, O yang sebelah kanan juga ambil 2 dari O yang sebelah kirinya. Ya. Jadi O sama O berikatannya rangkap 2. Menuliskan rangkap 2 seperti ini ya. Terus si elektron-elektron di sekitar atom O-nya itu tidak perlu dituliskan lagi. Karena ini nggak ada atom pusat ya, O sama O. Kemudian bisa juga ikatannya adalah kovalen rangkap 3. Ya, kalau kovalen rangkap 3 berarti ini melibatkan atom-atom di golongan 5. Karena mau jadi 8, dia butuh 3 elektron. Contohnya pembentukan gas nitrogen ya, N2. Nomor atom N adalah 7. Kalau kita konfigurasikan, berarti N itu punya 5 elektron valensi. Dia butuh 3 elektron untuk stabil. Kalau N mau berikatan dengan N, berarti butuh 5 untuk berikatan. Dia punya 5 untuk elektron valensi dan butuh 3 untuk berikatan. Jadi kita siapkan dulu 3 untuk berikatan, sisanya 2 lagi tidak dipakai. Ya. Yang ini juga sama, N yang sebelahnya juga disiapkan 3, yang 2-nya lagi tidak dipakai. Nah, ini N yang sebelah kiri asalnya 5, ketambahan 3 dari N yang kanannya jadi 8. N yang sebelah kanan asalnya 5, ketambahan 3 dari yang sebelah kirinya jadi 8. Jadi kalau kita gambarkan ikatannya, N dengan N adalah ikatan rangkap 3. Ya, sisanya tidak perlu digambar. Ini adalah rumus molekul dari N2. Dia punya 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Kita lihat contoh lainnya. Saya punya gambar struktur untuk CO2. Ya, gambar Lewisnya seperti apa? CO2, C nomor atomnya 6, O nomor atomnya 8. Berarti C 2, 4, kemudian untuk O 2, 6.
CO2 berarti C mengikat 2 buah O. Ya, C-nya sendiri berapa? C-nya sendiri 4. Berarti di sekitar C itu ada 4 elektron. Nanti ya kita gambarkan 4 elektronnya. Apakah 4-nya digambarkan 1, 2, 3, 4 atau seperti apa? Kita lihat dulu siapa yang akan jadi lawannya, yaitu oksigen. Oksigennya punya 6 elektron. Supaya stabil, oksigen yang kiri ataupun yang kanan, dia akan langsung ambil 2 dari C. Jadi C-nya kita siapkan 2 supaya nanti diambil oleh O. Ya, siapkan 2 di kiri, siapkan 2 di kanan. O-nya sendiri 6, dia siapkan 2 untuk berikatan sama C. Sisanya kita simpan di sebelahnya ya. Yang ini juga sama, kita siapkan 2 untuk berikatan, sisanya berpasangan. Nah, sekarang kita lihat. Oksigen yang asalnya X-nya ini ada 6, dia ambil 2 dari C jadi 8. Oksigen yang kanan juga sama jadi 8. C yang asalnya cuma ada 4 titik, ketambahan 4 dari O di kiri dan O di kanan juga jadi 8. Ini jadi stabil. Ya, jadi C-nya ikatannya adalah seperti ini. Ya, bagaimana PEI-nya? Pasangan elektron ikatannya, walaupun ini ada ikatan rangkap 2, tetap dihitungnya ini satu PEI ya. Ini adalah satu buah pasangan elektron ikatan disebutnya. Ini satu buah pasangan elektron ikatan. Jadi PEI-nya ada 2. PEB-nya gimana? PEB-nya lihat, di atom pusatnya, semua elektronnya, ada 4 elektron, ini dipakai untuk berikatan, nggak ada sisa ya, nggak ada yang jomblo, nggak ada pasangan elektron bebas. Jadi 0. Seperti itu ya. Kemudian saya punya molekul HCN. Atom pusatnya di sini adalah C, berikatan sama H dan sama N. Kita siapkan dulu ya. Nah, HCN, H itu punya 1 elektron valensi, sedangkan C punya 4 elektron valensi, sedangkan N, yang N-nya saya bikin dulu di sini ya, karena belum ada. N itu punya 5. N tidak mau ngambil 1 dari C, karena percuma, ambil 1 jadi 6, tetap aja nggak stabil. Ambil 2 juga jadi 7, tetap nggak stabil. Jadi N pasti akan langsung minta 3 dari C. Jadi si C sudah siapkan nih, oh saya mau berikatan sama N, pasti saya harus ngasih 3 ke N, karena dia nggak akan mau menerima 1 atau 2. Ya. Satunya lagi mana? Kan si C 4, satunya lagi berarti kita siapkan di sebelah sini untuk berikatan dengan H. H-nya 1 ya, H cuma bawa 1. N bawa 5. Tapi yang 3 dia siapkan untuk berikatan dengan C. Sisanya di sini. Oke? Nah, coba kita cek yang H sekarang jadi 2. Dia ngambil 1 dari C. Yang C sekarang jadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih C-nya sekarang ketika berikatan dengan H ke kiri, dengan N ke kanan, dia jadi 8. N-nya asalnya 5, dia ambil 3 dari C, jadi 8 juga. Jadi ikatannya H, C, yang ini rangkap 3. N. Gitu ya. Kalau kita lihat PEI-nya gimana? PEI-nya ini walaupun ikatannya ada 3, tapi ini tetap dihitungnya satu pasang elektron ikatan, gitu ya, satu ikatan, gitu ya. Yang ini juga satu ikatan. Jadi PEI-nya ada 2. PEB-nya, semua atom pusatnya, si C, sudah terpakai elektronnya, jadi tidak ada. Seperti itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, kalian kerjakan tugasnya. Di buku tugas, seperti biasa, diberi nama di bagian atas di bagian atas halamannya. Yang kalian kerjakan adalah nomor 1 sampai nomor 3. Yang ini saya hapus dulu ya. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 3, gambar struktur Lewis dan gambar ikatan. Ya, gambar struktur Lewis dan gambar ikatan pada senyawa berikut. Ditambahkan juga, pokoknya gambarnya lengkap ya, jadi ada bulatan-bulatan seperti ini nih. Coba lihat, nih ada bulatannya ya, jadi biar terlihat sekarang si elektron punya O-nya berapa, C-nya berapa. Seperti itu ya. Ini tugasnya. Kalian nanti kerjakan di buku tugas, kemudian linknya akan saya simpan di ruang belajar.
Oke, sama waktu pengerjaannya juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.